Dia tidak pernah benar-benar sendirian. Di balik layar ponsel yang sunyi itu, ada 10, 20, mungkin 100 pria yang menunggu perhatiannya. Beberapa datang dengan mobil mewah. Beberapa memamerkan tubuh atletis dan senyuman menawan. Semuanya datang menawarkan sesuatu. Dan kemudian ada Anda. Tanpa kekayaan, tanpa fisik sempurna, tanpa rayuan maut yang dipoles. Tapi inilah rahasianya. Semua itu tidak penting. Karena Machiavelli akan tersenyum ke arah Anda. Dia memahami sesuatu yang dilupakan oleh setiap pria yang putus asa. Bahwa kekuatan tidak datang dari terlihat menjadi yang terbaik, tetapi dari menjadi tak terlupakan. Tentu, Anda bisa bersaing. Anda bisa mencoba membuatnya terkesan, mengirim hadiah, menulis puisi, mendedikasikan lagu, tetapi setiap upaya untuk menonjol hanya akan mengubur Anda lebih dalam di antara yang lain. Dan dia merasakannya bukan melalui logika, melainkan melalui insting. Aroma kebutuhan, kecemasan yang tersembunyi dalam nada bicara Anda, energi gugup yang mengkhianati ketenangan Anda. Dia tidak menganalisis hal-hal ini. Dia hanya merasakannya. Karena wanita tidak memilih seperti pria. Mereka merasa sebelum mereka berpikir. Dan itu membawa kita pada kenyataan yang tidak nyaman. Semakin keras Anda mencoba membuatnya menyukai Anda, semakin dia tidak akan menyukainya. Saat Anda membentuk kembali diri Anda agar sesuai dengan harapannya, Anda berhenti menjadi autentik. Anda menjadi replika ke-10. Dan pada saat itu, Anda sudah kalah. Tetapi ada jalan lain, jalan yang jarang ditemukan oleh siapapun. Ini bukan tentang trik, kalimat rayuan, atau formula modern. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Psikologi, persepsi, kendali emosional, dan strategi. Machiavelli menulis tentang raja, kekuasaan, dan manipulasi. Namun, jika dia hidup hari ini, dia tidak akan duduk di istana. Dia akan berada di sini menunjukkan kepada Anda cara menaklukkan sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada tahta. Keinginan emosional seorang wanita yang dikelilingi oleh pilihan yang tidak ada habisnya. Karena apa yang menggerakkan seorang ratu adalah hal yang sama dengan yang menggerakkan seorang penguasa, rasa lapar akan apa yang langka, kekaguman terhadap apa yang tidak dapat dibaca, kebutuhan untuk merasakan sesuatu yang tidak dapat dibuat oleh orang lain. Ini bukan pelajaran rayuan lainnya. Ini adalah panduan bagi segelintir orang, 10% yang berani melanggar aturan permainan. Jika Anda datang ke sini mencari jalan pintas atau formula ajaib, berhentilah sekarang. Tetapi jika Anda siap menjadi jenis pria yang tidak pernah bersaing karena dia sudah tahu cara menguasai medan emosional, maka teruslah menonton. Anda akan belajar cara membuatnya memilih Anda bahkan ketika dia memiliki 1000 pria yang mengejarnya. 9 pria yang bersaing untuk mendapatkan kasih sayangnya sudah kalah. Bukan karena mereka tidak menarik, bukan karena mereka kekurangan uang atau gaya, tetapi karena mereka percaya bahwa rayuan adalah sebuah perlombaan. Dan semakin cepat mereka berlari, semakin jauh dia menjauh. Karena hasrat wanita tidak merespons upaya, ia merespons misteri. Satu pria mengiriminya pesan setiap pagi. Yang lain mengiriminya lelucon dan meme. Yang berikutnya menawarkan makan malam dan perhatian. Wajah berbeda, pola yang sama, lebih banyak usaha, lebih banyak validasi, langkah-langkah yang lebih mudah ditebak. Apa yang gagal mereka sadari adalah bahwa dengan melakukan ini, mereka semua berakhir di kategori yang sama. Kategori pria yang terlalu tersedia, dan apa yang mudah tersedia, tidak peduli seberapa berharganya, menjadi biasa saja, dan apa yang biasa saja akan diabaikan. Machiavelli memahami hal ini berabad-abad yang lalu. Terlalu banyak kedermawanan tanpa kelangkaan melahirkan penghinaan. Dalam ranah rayuan, prediktabilitas adalah kematian. Setiap balasan instan, setiap pujian tambahan, setiap gerakan yang menunjukkan kebutuhan menyuarakan kebenaran tak terucapkan yang sama, Anda memiliki kekuatan. Saya hanya ingin dipilih. Dan disitulah, saudaraku, daya tarik mati.
Bayangkan ini. Anda sedang duduk di sebuah wawancara kerja dan satu kandidat masuk dan berkata, "Saya akan melakukan apa saja. Beri saya kesempatan saja." Apakah itu memerintah rasa hormat? Apakah itu menginspirasi kepercayaan diri? Tidak. Itu hanya menciptakan rasa kasihan karena kepercayaan diri sejati tidak pernah diumumkan. Ia dirasakan. Itulah yang tidak pernah ditangkap oleh 9 pria lainnya. Mereka begitu terobsesi untuk dipilih sehingga mereka melupakan aturan yang paling esensial. Seorang wanita tidak jatuh cinta pada pria yang mencoba paling keras untuk membuatnya terkesan. Dia jatuh cinta pada pria yang membuatnya merasakan sesuatu yang tidak dapat dia beri nama. Dan emosi itu lahir bukan dari apa yang Anda lakukan, tetapi dari apa yang Anda pilih untuk tidak dilakukan. Anda tidak mengejar. Anda tidak mengemis. Anda tidak memaksa. Karena Anda memahami bahwa keinginan tumbuh dalam jarak. Bahwa kelangkaan menarik lebih kuat daripada kelebihan. Bahwa keheningan yang tepat waktu dapat berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Anda tidak menghilang untuk bermain-main. Anda mundur karena hidup Anda sudah memiliki bobot dan arah. Dan dia merasakan perbedaan itu. Pria yang menolak untuk bersaing membuatnya gelisah. Dia mengganggu ekspektasinya. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak bertindak seperti yang lain? Mengapa dia tidak mengejarku? Mengapa dia tidak tunduk demi perhatianku? Ketidakpastian itu menjadi rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu berubah menjadi fokus. Dan fokus adalah percikan pertama dari keinginan. Mereka menunggu dalam antrean. Anda menciptakan misteri. Mereka mengekspos diri mereka sendiri. Anda mengamati. Mereka tumbuh putus asa. Anda memutuskan kapan harus muncul. Itu bukan kesombongan. Itu adalah strategi. Itu adalah kekuatan tanpa kebisingan. Itu adalah garis yang memisahkan seorang pengagum dari sebuah pengalaman. Dan perbedaan itu menentukan segalanya. Siapa yang tetap menjadi pilihan yang dapat digantikan dan siapa yang menjadi tak terlupakan. Pernahkah Anda memperhatikan kesamaan dari setiap pria yang diam-diam didambakan wanita? Itu bukan kecantikan. Itu bukan kekayaan. Itu adalah energi. Gravitasi tenang dari seorang pria yang tidak perlu membuktikan apapun. Karena orang yang menolak untuk bersaing memancarkan sesuatu yang sangat menarik, harga diri. Ketika dia memasuki ruangan tanpa mencari pandangan mata, namun suasana bergeser di sekitarnya, itu bukan kebetulan. Itu adalah gema dari stabilitas batin, kendali emosional, dan kehidupan yang sudah penuh. Dan dia merasakannya sebelum satu kata pun keluar dari mulut Anda. Sementara 9 lainnya berjuang untuk menyamai idealnya, Anda menjadi tantangannya. Mereka mencari persetujuan. Anda memberikan dampak. Mereka tunduk untuk menyenangkan. Anda yang menentukan nadanya. Mereka berjuang untuk menjadi bagian dari dunianya. Anda tetap menjadi pria yang sudah memiliki dunianya sendiri. Ada aturan tidak tertulis yang akan ditempatkan Machiavelli di halaman pertama. Pria yang menang bukanlah pria yang bermain paling baik, tetapi pria yang mengubah permainan. Sementara yang lain bersaing untuk mendapatkan perhatiannya, Anda melakukan hal yang tidak terpikirkan. Anda melangkah menjauh dari kompetisi. Dan langkah tunggal itu menulis ulang dinamikanya. Dia terbiasa dengan pria yang mengejar, yang merespons dalam hitungan detik, yang bertanya apakah dia baik-baik saja, yang terus-menerus khawatir tentang pikirannya, suasana hatinya, kebutuhannya. Empati bukanlah musuh. Pembunuh ketertarikan adalah prediktabilitas. Ketika dia bisa meramalkan setiap kata yang akan Anda ucapkan, ketika dia tahu kapan Anda akan mengatakannya dan mengapa, misterinya mati. Dan tanpa misteri, tidak ada percikan. Kekuasaan tidak pernah hidup dalam apa yang Anda lakukan untuknya. Kekuatan sejati hidup dalam apa yang Anda bangkitkan dalam dirinya tanpa mengangkat jari lebih dari yang diperlukan. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika Anda akhirnya berhenti memainkan permainannya? Seluruh pola itu runtuh. Dia membeku, tidak pasti, tidak siap.
Ketidaknyamanan halus di dalam dirinya mulai membangkitkan sesuatu yang tidak dapat dia beri nama. Rasa ingin tahu yang dalam dan hampir tidak disengaja untuk memahami Anda. Bukan karena Anda mencoba lebih keras, tetapi karena Anda mengganggu program emosionalnya. Pikirannya mengharapkan ritme yang akrab. Tapi Anda merusak urutan itu. Sementara yang lain bertindak persis seperti yang dia prediksi, Anda bertindak dengan cara yang tidak dapat dia antisipasi. Anda tidak kasar. Anda tidak menjauh. Tetapi Anda juga bukan buku yang terbuka. Anda adalah teka-teki tanpa solusi yang jelas. Dan misteri itulah yang menariknya masuk. Itulah mengapa tidak mengejar akan menciptakan nilai. Karena setiap pesan yang Anda pilih untuk tidak dikirim, setiap balasan yang tidak Anda buru-buru, setiap keheningan yang Anda pegang dengan percaya diri membangun gravitasi emosional yang lebih kuat daripada kata-kata penuh kasih sayang manapun yang pernah tercipta. Ini bukan ketidakpedulian. Ini adalah penyempurnaan psikologis. Ini adalah otoritas tenang dari seorang pria yang dunia batinnya begitu membumi sehingga dia tidak membutuhkan perhatian untuk merasa berarti. Dia tidak mengingat Anda karena Anda berbicara tanpa henti. Dia mengingat Anda karena ketika Anda berbicara, setiap kata penting. Apakah Anda ingin menjadi tak terlupakan? Maka pahamilah kebenaran ini. Pria yang menolak untuk bermain menjadi hadiahnya karena Anda bukan pengunjung lain yang mencoba memasuki hidupnya. Anda adalah pria yang hidupnya sudah membawa kelengkapan sedemikian rupa sehingga dia ingin melangkah masuk ke dalamnya. Dan ini bukan hiperbola puitis. Ini adalah biologi. Ketika seorang wanita merasakan bahwa Anda tidak ditentukan oleh validasinya, sesuatu dalam sistem emosionalnya mulai mengatur ulang. Anda bukan lagi sekadar pelamar. Anda menjadi anomali, pria yang tak tersentuh secara emosional. Dan di dunia di mana semua orang memohon untuk diperhatikan, pria jenis itu seperti api yang dikelilingi oleh es. Hal yang tak terduga selalu memberikan tarikan terkuat. Anda melangkah menjauh dari permainan karena Anda memahami kenyataan pahit. Permainan itu curang. Anda tidak bisa menang dengan memperebutkan perhatian karena energi Anda jauh lebih berharga daripada persetujuannya. Dan bahkan jika Anda tidak pernah mengatakannya dengan lantang, kebenaran itu terpancar dari Anda melalui postur tubuh Anda, keheningan tenang Anda, tatapan mantap Anda yang bebas dari ketegangan. Sementara yang lain tunduk padanya, Andalah yang menghancurkan ritmenya. Mereka memutarbalikkan diri mereka sendiri agar sesuai dengan dunianya. Anda tetap tidak terbentuk, tidak membungkuk. Dan ketenangan itu, kendali emosional itu berbicara lebih keras daripada 1000 teks yang terburu-buru. Kekuatan dari menolak untuk bermain bukanlah manipulasi. Ini adalah sinyal paling jelas bahwa Anda telah memilih diri sendiri terlebih dahulu. Dan ketika seorang pria memilih dirinya sendiri terlebih dahulu, wanita itu merasakannya. Dia tidak bisa mengabaikannya. Diingat oleh seorang wanita tidak ada hubungannya dengan kesempurnaan. Ini tentang kesan emosional yang Anda tinggalkan. Dan kesan itu tidak ditulis dengan bunga, hadiah, atau pujian. Itu terekam dalam sesuatu yang sebagian besar orang tidak pernah mengerti. Penjangkaran emosional. Jangkar emosional adalah momen yang begitu penuh dengan perasaan sehingga pikirannya menghubungkan emosi itu kepada Anda. Itu tidak dibangun melalui logika. Itu dibangun melalui sensasi. Dan ketika jangkar itu terbentuk, setiap kali emosi itu muncul kembali dalam hidupnya, dia akan memikirkan Anda. Bahkan jika ada orang lain, bahkan jika dia bersama orang lain, bahkan jika tahun-tahun berlalu. Machiavelli akan menyebutnya sebagai bentuk kekuasaan tertinggi karena kekuasaan sejati bukan tentang kendali langsung, melainkan kemampuan untuk memengaruhi bahkan saat Anda tidak ada. Dan inilah kenyataan pahitnya. Dia tidak mengingat pria yang memperlakukannya dengan paling baik. Dia mengingat pria yang mengguncang jiwanya. Mungkin kedengarannya tidak adil, tetapi ini sepenuhnya nyata. Itulah mengapa banyak sekali pria baik yang memudar menjadi terlupakan. Bukan karena mereka kurang kebaikan,
tetapi karena mereka netral secara emosional. Dan netralitas tidak pernah bertahan lama dalam pikiran. Otak manusia tidak menyimpan ketenangan. Ia menyimpan hal-hal yang ekstrim. Ia memegang apa yang mengguncangnya, apa yang mengganggu keseimbangannya, apa yang membuatnya merasa hidup. Apakah Anda melihatnya sekarang? Anda tidak perlu menjadi yang terbaik. Anda hanya perlu menjadi sosok yang mustahil untuk dilupakan. Dan bagaimana hal itu dicapai? Bukan melalui manipulasi, tetapi melalui kedalaman. Dengan melangkah melampaui naskah yang diulangi setiap pria lain, ketika orang lain memberitahunya, "Kamu cantik," Anda melihat lebih dalam dan berkata, "Ada sesuatu tentang cara Anda melihat dunia yang membuat saya gelisah. Dan saya menyukainya." Bukan karena Anda mempraktikannya, tetapi karena Anda hadir. Karena Anda melihatnya melampaui tubuh, melampaui hiasan, melampaui penyamaran. Kebanyakan pria memberinya apa yang dia harapkan, validasi tanpa henti. Anda memberinya apa yang diam-diam dia dambakan, refleksi diri. Tujuan Anda bukan untuk membuatnya menyukai Anda. Tujuan Anda adalah membuatnya memikirkan Anda ketika Anda pergi. Dan itu terjadi hanya ketika Anda menyentuh sudut-sudut pikirannya yang tidak pernah dijangkau oleh siapapun. Ketika dia merasa bahwa tidak ada yang memahami kontradiksinya seperti Anda. Ketika kata-kata Anda membangkitkan pikiran yang membuatnya terdiam karena terguncang. Ketika Anda membantunya melihat sesuatu di dalam dirinya yang tidak pernah dia miliki kata-katanya. Itulah penjangkaran emosional. Dan di dalamnya terletak mekanisme psikologis terdalam dari semuanya. Pikiran manusia tidak memisahkan emosi dari sumbernya. Ketika Anda memicu perasaan yang kuat, alam bawah sadarnya mengikat emosi itu langsung kepada Anda. Begitulah cara iklan bekerja. Begitulah cara trauma bekerja. Dan begitulah tepatnya cara ketertarikan bekerja. Anda tidak ingin diingat sebagai pria baik yang selalu tersedia. Anda ingin menjadi pikiran yang kembali tanpa peringatan, pikiran yang tidak bisa dia hindari. Anda ingin dia mendengar lagu dan merasakan kehadiran Anda. Menghirup aroma yang akrab dan memikirkan Anda. Melihat matahari terbenam dan bertanya-tanya di mana Anda berada. Itulah artinya ada di dalam pikirannya bahkan ketika Anda tidak ada di sekitarnya. Dan itu tidak bisa dicapai melalui persaingan. Hanya melalui momen-momen unik. Anda tidak butuh banyak. Cukup 1 atau 2 momen yang menghujam dalam. Sebuah percakapan yang meninggalkan bekas. Sebuah gerakan yang tidak pernah dia antisipasi. Sebuah ungkapan yang terus bergema lama setelah Anda mengatakannya. Keheningan yang membuat hatinya gelisah. Ucapan selamat tinggal yang tidak pernah dia sangka akan datang. Sisanya berjuang untuk menjadi konstan. Anda menciptakan momen yang tidak dapat diduplikasi. Mereka bergantung untuk tetap dekat. Anda adalah orang yang, bahkan dalam ketidakhadiran, tidak pernah benar-benar menghilang. Tetapi ada lapisan yang lebih dalam dari seni ini. Jangkar emosional yang paling kuat tidak dibangun di sekitar gairah yang sekilas. Ia dibangun di sekitar transformasi. Jika dia merasa bahwa di hadapan Anda dia menemukan bagian baru dari dirinya, bahwa dia mulai berpikir secara berbeda, bahwa dia terhubung kembali dengan emosi yang tidak pernah dijangkau orang lain, maka dia tidak sekadar mengingat Anda. Dia membutuhkan Anda. Bukan karena Anda bergantung padanya, tetapi karena secara emosional Anda membebaskannya. Anda menunjukkan padanya dimensi perasaan yang baru. Dan kenyataan yang paling berbahaya dari semuanya adalah bahwa pengalaman ini hanya ada bersama Anda. Anda bukan sekadar seseorang yang melewati ceritanya. Anda adalah titik balik. Anda bukan sekadar kenangan yang intens. Anda menjadi standar emosional barunya. Setelah Anda, yang lain bukan hanya kurang, mereka menjadi tidak relevan. Dan distorsi itu, perbandingan internal itu tidak mudah memudar. Ada alasan mengapa Anda bisa menjadi segalanya yang dia katakan dia inginkan namun tetap tidak dipilih. Dan itu bukan salah Anda. Itu karena tidak ada yang pernah mengajari Anda bagaimana psikologi wanita sebenarnya bekerja. Bukan sekolah, bukan teman,
bahkan keluarga. Tapi hari ini hal itu berubah karena apa yang akan Anda pelajari akan sepenuhnya mengonstruksi ulang cara Anda melihat hasrat itu sendiri. Pertama, Anda harus memahami sesuatu yang esensial. Otak wanita memproses keinginan dengan cara yang sepenuhnya berbeda dari otak pria. Dan ini bukan puisi. Ini adalah ilmu saraf. Pemindaian fMRI mengungkapkan bahwa ketika pria merespons daya tarik, pusat visual otak menyala. Pada wanita, bagaimanapun, wilayah yang paling aktif adalah wilayah yang terikat pada memori emosional, amigdala dan hipokampus. Apa yang diungkapkan oleh hal itu? Itu berarti seorang wanita tidak jatuh cinta pada apa yang dia lihat. Dia jatuh cinta pada apa yang dia rasakan di hadapan Anda. Pria tertarik oleh gambar. Wanita tertarik oleh emosi yang dibangkitkan oleh gambar-gambar tersebut di dalam diri mereka. Itulah mengapa dua pria dapat berbagi sifat fisik yang sama. Namun, yang satu membangkitkan hasrat dan yang lainnya ketidakpedulian. Perbedaannya bukan tubuhnya, melainkan frekuensi emosional yang mereka proyeksikan. Sekarang kita sampai pada kunci ilmiah pertama. Hasrat wanita bergantung pada intensitas emosional dan ketidakterdugaan. Agar seorang wanita merasakan ketertarikan yang dalam, dua hal harus ada berdampingan. Emosi yang menggerakkannya dan ketidakpastian tentang kapan atau bagaimana emosi itu akan muncul. Jika Anda terlalu linear, terlalu tersedia, terlalu terkontrol, Anda meratakan lanskap emosionalnya. Dan tanpa kurva emosional, tidak ada kedalaman. Inilah sebabnya mengapa pria baik-baik memudar ke latar belakang. Dia menciptakan keamanan tetapi bukan rangsangan. Dia menawarkan ketenangan tetapi tidak ada ketegangan. Sebaliknya, pria yang menguasai energinya, yang menyeimbangkan perhatian dengan keheningan, kehangatan dengan jarak, minat dengan pengendalian diri, mengaktifkan sesuatu yang sama sekali berbeda, ketertarikan emosional. Sekarang datanglah kebenaran kuat yang kedua. Menurut teori kelekatan yang diusulkan oleh John Bowlby dan kemudian diperluas oleh Mary Ainsworth, ikatan emosional terdalam tidak dibentuk dengan orang yang memberi paling banyak, tetapi dengan orang yang mengelola ketersediaan emosionalnya secara strategis. Ini bukan tentang menghilang untuk memanipulasi. Ini tentang mengendalikan ritme kehadiran Anda. Karena ketika Anda selalu ada, ketika tidak ada jeda, tidak ada ketidakpastian, otak berhenti memproduksi dopamin, zat kimia keinginan. Tetapi ketika Anda menggabungkan momen koneksi yang mendalam dengan interval ruang dan keheningan, Anda membangkitkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah proses psikologis yang dikenal sebagai antisipasi emosional. Dan antisipasi jauh lebih adiktif daripada hadiah, pujian, atau perhatian konstan manapun. Itu bukan manipulasi. Itu adalah biologi. Terakhir, konsep ketiga. Seorang wanita tidak mengingat apa yang Anda lakukan untuknya. Dia mengingat bagaimana perasaannya terhadap dirinya sendiri saat dia bersama Anda. Jika dia merasa lebih hidup, lebih autentik, lebih dilihat di hadapan Anda membentuk ikatan yang jauh lebih dalam daripada gestur romantis manapun yang bisa tercipta. Inilah tepatnya mengapa 9 lainnya gagal. Mereka fokus padanya. Anda fokus pada refleksi yang dia lihat tentang dirinya sendiri saat dia berada di sekitar Anda. Dan perbedaan itu menempatkan Anda dalam kategori Anda sendiri. Anda bukan pengagum lain yang berjuang untuk masuk. Anda adalah cermin yang membuatnya menyadari emosi yang tidak pernah dia tahu dia miliki. Anda bukan pria ke-10 dalam antrean. Anda adalah orang yang membangkitkan dunia batinnya. Berikut adalah harta karun psikologis lainnya yang jarang dipahami orang. Otak manusia tidak memisahkan secara jelas apa yang dibayangkan dari apa yang diingat. Dengan kata lain, jika Anda bisa membuatnya membayangkan Anda, jika Anda bisa membuatnya memvisualisasikan momen bersama Anda, jika dia mulai melamun tentang kehadiran Anda, maka Anda sudah memasuki lanskap sarafnya. Anda tidak sekadar menempati pikirannya. Anda hidup di dalam sirkuit emosional otaknya. Dan itu, saudaraku,
tidak dicapai oleh pria yang melakukan paling banyak, tetapi oleh pria yang membangkitkan paling banyak. Hal itu tidak terlihat oleh mata, tetapi di dalam pikirannya Anda sedang membangun kekaisaran emosional. Machiavelli pernah menulis bahwa kecerdasan menaklukkan benteng lebih efektif daripada kekuatan kasar. Tidak ada tempat di mana hal itu berlaku lebih sempurna daripada dalam seni rayuan. Sementara yang lain percaya rayuan adalah tentang membuatnya tertawa, Anda memahami bahwa ini adalah tentang membuatnya merasa. Dan bukan sembarang perasaan, tetapi sesuatu yang tak tergantikan, sesuatu yang tidak dapat direplikasi oleh orang lain. Sekarang Anda mengerti mengapa pesan ini bukan untuk semua orang. Karena apa yang Anda pelajari bukanlah kumpulan frasa. Ini adalah rekonstruksi tentang bagaimana Anda memandang kekuasaan dan ketertarikan. Anda tidak lagi bersaing karena sekarang Anda melihat kebenaran. Ketertarikan tidak pernah dimenangkan. Ia dihasilkan. Hasrat tidak pernah dikemis. Ia dinyalakan. Dan kekuatan tidak pernah dipaksa. Ia diproyeksikan. Pemahaman itu, kecerdasan emosional itu mengangkat Anda jauh melampaui yang lain. Pria yang benar-benar memahami cara kerja pikiran wanita tidak perlu memanipulasinya. Dia hanya tetap sadar, tenang, dan sengaja. Wanita itu tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang, tetapi dia selalu merasakannya. Perbedaan antara pria yang butuh perhatian untuk merasa hidup dan pria yang sudah utuh di dalam dirinya sendiri. Dan pria semacam itu, pria yang tidak mengejar, tidak bermain-main, tidak bereaksi secara impulsif, memegang kekuatan yang tidak dapat disangkal. Sementara 9 lainnya berbicara tanpa henti untuk mengisi keheningan, Anda menguasai seni tetap diam pada saat yang tepat. Bukan karena Anda kekurangan kata-kata, tetapi karena Anda memahami apa yang tidak akan pernah mereka pahami. Kekuatan sejati bukan pada berbicara. Ia ada pada menggerakkan emosi. Dan disinilah Machiavelli akan mengangguk setuju karena ini bukan tentang kinerja. Ini tentang menjadi begitu selaras secara internal, begitu kokoh dalam kehadiran Anda sehingga keberadaan Anda sendiri menjadi sebuah pesan, sebuah peringatan halus, sebuah getaran emosional yang tidak bisa dia abaikan. Dia merasakannya bahkan jika dia tidak dapat mendefinisikannya. Karena apa yang Anda komunikasikan tidak ada hubungannya dengan kata-kata. Hal itu terpancar melalui energi. Ada ketegangan yang tenang saat Anda berbicara dengannya. Bukan getaran kecemasan, melainkan keheningan fokus. Dia merasakannya. Anda tidak memainkan permainan yang sama seperti orang lain. Anda di sini bukan untuk menyenangkan. Anda di sini bukan untuk menaklukkan. Anda di sini untuk memahami, untuk mengeksplorasi, bukan untuk berakting, untuk terhubung, bukan untuk mengejar. Dan ketika pria seperti itu berdiri di hadapannya, naskah emosionalnya mulai runtuh karena dia terbiasa memicu reaksi yang dapat diprediksi, perhatian instan, keputusasaan halus, validasi tanpa henti. Tetapi Anda tidak memberi makan sistem itu. Bukan karena Anda acuh tak acuh, tetapi karena Anda beroperasi pada tingkat penguasaan emosional yang lebih tinggi. Dan tingkat kendali itu tidak pernah terjadi secara tidak sengaja. Itu adalah hasil dari kesadaran, disiplin, dan harga diri. Sekarang, Anda memahami kebenaran inti. Hasrat wanita tidak merespons upaya. Ia merespons persepsi. Jika dia merasa bahwa Anda langka, bukan karena Anda berlagak seperti itu, tetapi karena Anda memang seperti itu. Jika dia merasa bahwa Anda tidak mencoba mendapatkan persetujuannya tetapi hanya ada dalam kebenaran Anda, pandangannya tentang Anda mulai bergeser. Dia mulai mengamati Anda secara berbeda. Pikirannya beralih ke dalam. Mengapa dia tidak bereaksi? Mengapa dia tidak mengejar? Mengapa dia tidak butuh untuk dipilih? Dan dalam kebingungan itu, ketegangan yang sempurna lahir. Perpaduan antara ketertarikan dan ketidakpastian. Karena keinginan sejati selalu muncul di mana kendali menghilang. Kegagalan 9 pria lainnya terletak pada obsesi mereka untuk dipahami. Anda, bagaimanapun, mencari sesuatu yang jauh lebih besar,
untuk dirasakan. Anda tidak menjelaskan, Anda mewujudkan. Anda tidak menjanjikan, Anda mendemonstrasikan. Anda tidak mengejar sebuah ideal, Anda menciptakannya. Dan dia merasakan perbedaan itu di setiap momen. Ketika Anda berbicara, kata-kata Anda membawa gravitasi. Anda tidak sering berbicara, tetapi ketika Anda melakukannya, setiap kata mendarat dengan tepat. Bukan karena Anda sedang berakting, tetapi karena Anda yakin dengan siapa diri Anda. Ketenangan semacam itu tidak bisa dibuat-buat. Itu ditempa melalui refleksi, disiplin, batasan, dan pengalaman hidup. Itulah mengapa dia tidak bisa memperlakukan Anda seperti dia memperlakukan yang lain. Karena bersamamu, permainan biasanya tidak menemukan oksigen. Anda tidak mengejar siapapun. Anda tidak bertahan di tempat yang tidak ada timbal balik. Dan meskipun dia mungkin tidak pernah mengatakannya dengan lantang, sikap itu memenangkan rasa hormatnya. Machiavelli pernah berkata bahwa rasa takut yang diarahkan dengan baik menjaga ketertiban. Tetapi dalam ranah ketertarikan, kekuatan yang memerintah rasa hormat bukanlah rasa takut. Ia adalah ketidakhadiran emosional dari seorang pria yang menolak untuk merendahkan dirinya sendiri. Ketika seorang wanita merasa bahwa dia bisa kehilangan Anda, bukan karena Anda menghukumnya, tetapi karena Anda akan melangkah pergi dengan damai kapan saja, seluruh sistem emosionalnya menyala. Anda melangkah keluar dari ranah yang dapat digantikan. Anda memasuki ruang yang jarang dicapai pria manapun. Ruang bagi pria yang ketidakhadirannya meninggalkan kehampaan. Dan kehampaan itu, tidak peduli berapa banyak yang mencoba, yang lain tidak akan pernah bisa mengisinya. Tahukah Anda mengapa? Karena Anda tidak menawarkan validasi. Anda menawarkan visi. Anda tidak membuat janji. Anda menciptakan refleksi. Anda tidak menempatkannya di atas alas, pedestal. Anda mengajaknya untuk bangkit. Tekanan halus namun tegas itu, gravitasi emosional itu adalah apa yang memisahkan pelamar lain dari sebuah pengalaman. Ini adalah prinsip rayuan Machiavellian, bukan melalui tipu daya tetapi melalui kesadaran, penguasaan diri, dan detasemen emosional. Karena Anda memahami sesuatu yang tidak akan pernah dipahami orang lain. Kebesaran seorang pria tidak diukur dari seberapa banyak mata yang mengikutinya, tetapi dari kemampuannya untuk melangkah pergi tanpa merusak kedamaiannya. Kepergian yang tenang itu, kekuatan sunyi itu adalah senjata pamungkas Anda. Kebanyakan pria percaya bahwa bertahan adalah bukti cinta. Bahwa kegigihan, kesabaran, dan penantian mendefinisikan pengabdian. Tetapi apa yang tidak pernah dikatakan oleh siapapun kepada mereka adalah ini. Di medan perang emosional, kekuatan sejati bukan milik orang yang bertahan. Ia milik orang yang bisa pergi tanpa rasa takut. Dan sekarang datanglah paradoks yang paling brutal dari semuanya. Pria yang bersedia melangkah pergi adalah orang yang pada akhirnya bertahan paling lama. Mengapa? Karena dia tidak bertahan karena ketergantungan. Dia bertahan karena dia memilih untuk itu. Dan perbedaan tunggal itu mengubah segalanya. Dia merasakannya bukan melalui logika melainkan melalui insting. Anda tidak terikat. Anda tidak terjebak dalam validasinya. Anda tidak mencoba meyakinkannya tentang apapun. Jika dia pergi, Anda tetap tenang. Jika dia tetap diam, Anda tetap terpusat. Jika dia berubah, Anda tetap membumi. Dan kemampuan untuk tetap utuh bahkan dalam ketidakhadirannya, itulah yang membuat Anda tak tergantikan. Pikiran manusia hanya menghargai apa yang ia takuti akan hilang. Dan ketika Anda memproyeksikan bahwa Anda tidak akan pernah bertahan di tempat Anda tidak dihargai, Anda memberikan pesan yang lebih kuat daripada pengakuan romantis manapun. Aku bisa hidup tanpamu dan tetap memilih untuk berada di sini. Tetapi hanya selama ada rasa hormat timbal balik. Bagi wanita yang dewasa, itu bukan kesombongan. Itu adalah magnetisme. Karena Anda menunjukkan apa yang tidak dimiliki kebanyakan pria. Harga diri operasional, bukan kebanggaan dangkal, bukan ego, melainkan kejelasan. Pengetahuan tentang siapa Anda.
Anda tidak menyerah. Anda hanya menolak untuk memaksakan gema di ruangan yang kosong. Karena Anda tahu energi Anda terlalu sakral untuk disia-siakan. Dan saat dia menyadari dia benar-benar bisa kehilangan Anda, semuanya bergeser. Anda bukan lagi pengejar. Anda menjadi orang yang bisa menghilang. Hal itu tidak menghasilkan ketakutan. Itu membangkitkan urgensi emosional. Karena ketika dia merasa bahwa Anda bisa melangkah pergi tanpa rasa marah, tanpa permainan, tanpa kepahitan, hanya dengan kedamaian, Anda berhenti menjadi sebuah pilihan. Anda menjadi titik acuan dan itu, saudaraku, adalah tingkat yang sama sekali berbeda. Saat itulah dia tidak lagi membandingkan Anda dengan orang lain karena Anda tidak lagi bersaing. Anda sudah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Penguasaan diri. Pada tahap itu, kehadiran Anda menjadi paradoks. Anda adalah orang yang bisa pergi namun satu-satunya yang layak untuk dipertahankan. Anda adalah pria yang tidak butuh cinta untuk merasa lengkap namun mampu memberikannya dengan ketulusan terdalam. Anda tidak menuntut apapun tetapi ketidakhadiran Anda membawa bobot. Dan momen itu, momen tenang yang tak tergoyahkan itu adalah tempat segalanya berubah. Ketika Anda bisa menatap matanya dan berkata, tanpa kebencian, tanpa kecemasan, tanpa rasa sakit, aku tidak perlu berada di sini. Tapi selagi aku ada di sini, aku memberikan segalanya. Itu adalah pernyataan tertinggi dari kekuatan emosional. Dan keindahannya adalah Anda tidak perlu mengatakannya karena dia sudah tahu. Dia telah melihatnya. Dia telah merasakannya. 9 orang lainnya akan melakukan apa saja untuk tetap tinggal. Anda menjadi tak terlupakan karena Andalah satu-satunya yang bisa pergi dengan tenang. Machiavelli mengatakannya dengan sangat baik. Dia yang bergantung pada kehendak orang lain tidak akan pernah bisa mengatur takdirnya sendiri. Dalam rayuan, itu diterjemahkan seperti ini. Jika keseimbangan emosional Anda bergantung pada perilakunya, Anda sudah kalah. Tetapi jika kedamaian Anda tidak tersentuh, maka setiap wanita akan merasakannya. Bahkan jika Anda tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, Anda tidak di sini untuk mendapatkan persetujuan. Anda di sini untuk melihat keselarasan. Dan jika keselarasan itu tidak ada, Anda berjalan pergi dengan tenang tanpa amarah, tanpa keluhan, dengan kejelasan. Dan dalam keheningan itulah saat Anda tidak menghentikannya. Saat Anda tidak mengejar lagi, saat Anda tidak mengingatkannya akan apa yang hilang darinya, Anda mulai hidup secara gratis di dalam pikirannya. Karena pria yang tidak takut kehilangan adalah satu-satunya yang benar-benar bertahan. Kedengarannya kuat, bukan? Anda merasakannya di dada Anda, terinspirasi, terbangun, yakin. Tetapi ingat, pemahaman tanpa tindakan tidak berarti apa-apa. Dan disinilah kebanyakan pria hancur. Mereka mendengarkan, mereka mengangguk, mereka merasa tergerak, tetapi mereka tidak pernah menerapkannya. Mereka terus mengirim pesan saat mereka seharusnya diam. Mereka terus mengejar apa yang mengabaikan mereka. Mereka terus menurunkan standar mereka hanya agar diterima di ruang yang tidak layak bagi mereka. Jadi, inilah dia. Tidak ada alasan, tidak ada ilusi. Jika Anda benar-benar ingin seorang wanita memilih Anda, bahkan ketika dia memiliki 1000 pilihan, Anda harus terlebih dahulu menjadi pria yang memilih dirinya sendiri. Dan itu dimulai dengan tindakan terkecil dari disiplin emosional. Ketika dia membatalkan rencana, jangan marah, tetapi jangan mengatur ulang dunia Anda juga, seolah-olah Anda tidak punya pekerjaan sendiri. Tanggapi dengan tenang. Lanjutkan hari Anda. Biarkan dia melihat bahwa hidup Anda tidak tunduk pada keinginan mendadak. Hidup Anda bergerak karena pilihan. Ketika dia membiarkan pesan Anda tidak terjawab, jangan mengirim pesan lagi. Jangan menjelaskan. Jangan mengejar. Tetaplah diam. Biarkan ketidakhadiran Anda menyampaikan pesan tersebut. Kata-kata Anda tidak perlu berteriak, "Saya tidak bersaing untuk mendapatkan perhatian." Ketika dia menjauh, jangan mencoba mengisi celah itu dengan usaha ekstra. Refleksikan energinya kembali kepadanya.
Dan jika apa yang dia berikan terasa dingin, Anda tarik garis Anda. Bukan karena harga diri, tetapi karena standar. Ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah latihan, sebuah pelatihan. Setiap kali Anda merasakan dorongan untuk mengemis validasi dan menggantinya dengan tindakan harga diri, otak Anda mulai menulis ulang jaringannya sendiri. Anda mulai merasakan kekuatan di mana dulu ada kecemasan, kepastian di mana dulu ada rasa takut, kejelasan di mana dulu ada kebingungan. Ya, awalnya memang menyakitkan karena ego Anda ingin segalanya berhasil. Tetapi saat Anda menyadari bahwa apapun yang menuntut Anda untuk mengecilkan diri sendiri tidak pernah ditujukan untuk Anda, saat itulah transformasi dimulai. Machiavelli tidak pernah menulis tentang cinta, tetapi jika dia melakukannya, dia akan menulis ini. Penaklukan terbesar adalah jangan pernah kehilangan diri Anda dalam pengejaran orang lain. Jadi berhentilah bertanya, bagaimana cara membuatnya terkesan? Tanyalah sebaliknya, apakah saya hidup sebagai pria yang memilih dirinya sendiri setiap hari? Karena ketika jawabannya menjadi ya, Anda tidak perlu lagi membuktikan apapun. Dia merasakannya sebelum Anda berbicara. Kebanyakan pria akan mencapai titik ini dan tetap tidak mengubah apapun. Mereka akan terus mengejar, terus bersaing, terus mencoba memenangkan perhatian wanita yang akan melupakan mereka minggu depan. Tetapi Anda tahu, Anda berada di sini karena sebuah alasan. Karena sesuatu di dalam diri Anda sudah tahu. Hasrat tidak dikemis. Ia diciptakan. Rasa hormat tidak diminta. Ia diproyeksikan. Dan seorang wanita tidak pernah memilih orang yang mencoba paling keras. Dia memilih pria yang berdiri di atas nilainya terlebih dahulu. Anda tidak perlu memainkan permainan yang sama lagi. Karena ketika Anda menjadi pengalaman emosional yang hidup, autentik, membumi, tidak tergoyahkan, Anda menjadi mustahil untuk digantikan. Tidak peduli berapa banyak pesan yang dia terima, berapa banyak pria yang mengejar, berapa banyak perhatian yang dia tarik. Anda tidak sedang bersaing. Anda meninggalkan jejak. Dan jika sampai sekarang Anda percaya bahwa Anda tidak cukup, bahwa Anda harus berubah untuk berakting menjadi orang lain, ingatlah kebenaran ini. Anda tidak perlu menjadi pria terbaik di dunia. Anda hanya perlu menjadi jenis pria yang tidak akan pernah mengkhianati nilainya sendiri demi siapapun. Itulah pria yang bertahan. Jadi jika Anda bagian dari 10% yang akan benar-benar mewujudkan pola pikir Machiavellian ini, otoritas emosional ini, tingkat harga diri yang tanpa henti ini, maka lakukan dua hal sekarang. Pertama, sukai video ini bukan sebagai dukungan tetapi sebagai pernyataan, saya bagian dari 10% itu. Kedua, berlanggananlah karena apa yang akan datang berikutnya akan lebih dalam, lebih tajam, dan lebih brutal. Jika yang satu ini mengguncang Anda, yang berikutnya akan mengubah Anda. Dan ingat, dia tidak pernah memilih pria yang paling memujanya.